Wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore semuanya teman-teman mungkin yang baru melihat atau mendengarkan video pembelajaran yang saya buat ini. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya dan terima kasih juga sebelumnya atas perhatian dari teman-teman bahwa kita masuk di mata kuliah etika profesi hukum. Kali ini kita ada di pertemuan kelima dan sebenarnya nanti untuk pertemuan keenam akan ada tambahan materi dan tugas untuk teman-teman. Kali ini materi pertemuan kelima, materi tambahan berkaitan tentang etika profesi hukum yang mungkin sebelumnya sudah saya sampaikan terkait tentang gambaran-gambaran dasarnya. Nah, nanti lebih spesifik dan lebih fokusnya akan saya sampaikan setelah ujian tengah semester. Nanti kita akan membahas lebih konkret bahwa bagaimana etika profesi seorang polisi, bagaimana etika profesi seorang hakim, bagaimana etika profesi seorang jaksa, bagaimana etika profesi seorang advokat dan notaris, sekaligus nanti yang berkaitan tentang profesi atau kode etik yang berkaitan tentang bidang atau hukum militer. Begitu ya. Oke. Ini tambahan sedikit materi yang akan saya sampaikan bahwa berkaitan tentang kode etik profesi, kita harus mengetahui atau mengenal mengenai atau aspek-aspek yang berkaitan tentang aspek hukum pengembangan profesi gitu. Oke, biar saya tutup aja dulu. Jadi secara yuridis, hubungan antara pengemban profesi dengan klien, sebelumnya saya kan juga sudah pernah menyampaikan berkaitan tentang hubungan antara pemegang profesi dengan orang yang meminta bantuan kepada seorang pengemban profesi tersebut atau bisa kita sebut sebagai klien juga. Jadi di sini berkaitan tentang aspek hukumnya, pengemban profesi itu bisa dikatakan bahwa hubungan hukum antara pengemban profesi yang selanjutnya disebut sebagai profesional, karena kan kita tahu bahwa pengemban profesi itu dia memiliki spesifikasi keilmuan atau memiliki keterampilan khusus berkaitan tentang bidang studi yang memang pengemban profesi tersebut miliki begitu. Nah, kemudian dari adanya sifat profesional tersebut dan orang yang meminta atau membutuhkan pelayanan profesionalnya atau bisa dikatakan sebagai klien itu adalah hubungannya itu merupakan suatu hubungan perikatan. Jadi ada istilahnya atau sistemnya ada hubungan keterikatan antara pengemban profesi dengan klien itu sendiri yang bisa dikatakan merupakan suatu perikatan. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena perikatan itu dapat dan pada umumnya ditimbulkan karena adanya suatu perjanjian atau kontrak seperti itu. Dengan terbentuknya perikatan, maka timbullah hak-hak dan kewajiban-kewajiban pada para pihak terkait. Jadi adanya hubungan perikatan atau kontrak tersebut yang kemudian menjadikan para pihak tersebut ada istilahnya timbul hak dan kewajiban. Hak merupakan sesuatu yang didapat dari orang atau sesuatu yang didapat dari seorang yang membutuhkan bantuan, dan kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan atau harus dilakukan oleh pengemban profesi tersebut. Nah, dari aspek hukum pengemban profesi ini, perjanjian antara pengemban profesi atau profesional dan klien itu dapat disebut juga sebagai kontrak profesional. Mungkin ini tambahannya ya yang tidak ada dalam slide. Jadi perjanjian antara profesional dengan klien itu dapat dikatakan juga sebagai kontrak profesional, yakni kontrak melakukan tindakan profesional yang mana di dalam perjanjian tersebut dalam perjanjian itu prestasinya adalah melakukan suatu jasa berupa tindakan pertolongan profesional dari pihak profesional. Begitu. Jadi perjanjian itu prestasinya jadi melakukan suatu jasa berupa tindakan pertolongan profesional dari pihak profesional tersebut. Dan pembayaran berkaitan tentang finansial atau honorarium dari pihak klien. Itu yang bisa dikatakan sebagai pengemban profesi secara profesional seperti itu ya. Dimana perjanjian profesional ini pada dasarnya termasuk perjanjian yang menghasilkan perikatan ikhtiar istilahnya atau perikatan suatu usaha.
Nah, kemudian sehubungan dengan hal tersebut, profesional atau pengemban profesi ini berkewajiban melakukan upaya semaksimal mungkin dengan mengerahkan keahlian atau keilmuannya yang pasti sudah secara khusus, secara profesional, secara seksama, itu berdasarkan kepada prosedural atau standar prosedur yang memang berlaku dan berdasarkan pada tingkat pengembangan ilmu yang bersangkutan. Jadi memang seorang pengemban profesi itu bisa menjalankan secara profesional berdasarkan pada SOP atau standar operasional yang memang berlaku bersangkutan berkaitan tentang bidang keilmuan yang digeluti tersebut. Nah, dalam hal-hal tertentu, hubungan profesional dengan klien itu termasuk perikatan hasil karya, bisa dikatakan seperti itu. Misalkan juga dalam lingkup hukum. Jadi ketika perikatan itu terjalin, misalkan dalam profesi seorang pengacara atau advokat, terjalinnya hubungan perikatan antara advokat dengan kliennya itu adalah ketika sudah ditandatanganinya surat kuasa, begitu. Jadi seorang lawyer atau advokat atau pengacara itu dapat bertindak sesuai dengan hukumnya ketika memang sudah ditandatanganinya surat kuasa. Nah, surat kuasa tersebut sebagai bukti atau dasar seorang lawyer dapat mewakili kliennya seperti itu. Karena di dalam surat kuasa tersebut ada istilahnya penerima kuasa dan pemberi kuasa yang harus menandatangani surat kuasa tersebut. Nah, kemudian advokat dapat menjalankan atau bertindak untuk mewakili kliennya ketika misalkan dalam tahap penyelidikan di kepolisian, atau misalkan ketika mendampingi di dalam tahap pengadilan, dalam proses persidangan, dalam membela kliennya. Nah, itu advokat tersebut dapat berjalan ketika sudah memang terjalin adanya perikatan kontrak yang sudah ditandatangani di dalam surat kuasa, seperti itu. Ketika advokat belum menandatangani atau ketika para pihak belum ada tanda tangan dalam surat kuasa, ya seorang lawyer tersebut belum bisa untuk mendampingi kliennya. Nah, itulah ketika memang pengemban profesi itu dapat menjalankan profesinya sesuai dengan koridor standar atau SOP yang berlaku. Sebagai contohnya seorang advokat, yaitu dia harus ada semacam istilahnya perikatan terlebih dahulu, di mana perikatan itu dibuktikan dengan adanya penandatanganan surat kuasa yang sudah disepakati oleh para pihak, gitu ya. Oke, kemudian saya lanjut. Di sini terkait tentang standar operasional. Karena hubungan antara pengemban profesi atau profesional dengan klien itu pada dasarnya adalah suatu perikatan atau perikatan ikhtiar tadi. Jadi secara yuridis dipenuhi atau tidak dipenuhinya prestasi dari pihak profesional tidak terutama ditentukan oleh hasilnya. Misalkan dalam bidang kedokteran, kalau di sini misalnya kesembuhan dalam profesi kedokteran, bukan berkaitan tentang bagaimana misalkan terkait tentang ini ya. Jadi misalkan terkait tentang profesi kedokteran, melainkan yang dibutuhkan itu adalah bagaimana cara kerja atau sejauh mana ketika profesi dokter di dalam hal ini pengemban profesi tersebut, sejauh mana dokter tersebut telah berupaya semaksimal mungkin dan secermat mungkin itu menjalankan sesuai dengan prosedur baku atau standar operasional prosedur yang berlaku. Jadi secara umum dapat dikatakan bahwa intinya kontrak dalam hal kedokteran, misalkan di sini saya contohkan tadi dalam profesi kedokteran atau kontrak terapeutik, itu bisa diistilahkan itu menimbulkan kewajiban. Nah, tidak untuk menyembuhkan yang sakit, tapi melainkan untuk memberikan perawatan medik semaksimal mungkin bagaimana dokter dapat mengupayakan agar pasien tersebut dapat sembuh, seperti itu berdasarkan pada standar operasional yang berlaku, melakukan tindakan medik dengan keterlibatan secara seksama dan penuh kesungguhan, serta dengan tidak mengabaikan situasi yang berkaitan tentang yang melanggar kode etik atau yang lainnya, seperti itu. Jadi dijalankan secara profesional sesuai dengan kode etik. Nah, bisa juga saya contohkan berkaitan tentang bidang profesi seorang
apa ya, saya contohkan lagi misalkan seorang notaris begitu. Ketika seorang notaris menjalankan profesinya secara profesional, nah itu bagaimana caranya seorang notaris itu dapat semaksimal mungkin membantu klien misalkan dalam pencatatan tanah atau pensertifikatan tanah. Nah itu bagaimana caranya seorang notaris dapat memberikan pelayanan, memberikan apa istilahnya ya, bantuan dalam kemudian nanti dapat diterbitkannya sertifikat. Kemudian juga mungkin di ranah di ranah profesi seorang advokat. Advokat itu juga dapat membantu kliennya ketika misalkan penanganan perkara. Nah, advokat tersebut tidak boleh atau dilarang untuk menyatakan bahwa klien itu selalu benar. Itu tidak bisa. Karena advokat itu bekerja sesuai dengan standar operasional yang mana melakukan pembelaan terhadap hak-hak kliennya. Hak-hak kliennya ini diartikan bahwa ketika misalkan seorang yang sudah ditetapkan terbukti bersalah, ada bukti-buktinya kuat bahwa dia melakukan tindak pidana misalkan seperti itu. Nah, seorang advokat ini kemudian tidak berupaya untuk bagaimana caranya untuk kliennya itu terbukti tidak bersalah, padahal secara nyata dia itu sudah ada bukti konkret, dia sudah melakukan misalkan tindakan pencurian. Nah, yang bisa dilakukan seorang advokat itu adalah membela hak kliennya. Bagaimana caranya agar kliennya itu ketika diperiksa di kepolisian, ketika diperiksa di dalam tahap persidangan itu mendapatkan pelayanan atau prosedur yang baik. Ketika misalkan polisi menanyakan kepada kliennya tersebut sesuai dengan SOP, kemudian tidak ada sampai adanya suatu kekerasan yang dilakukan oleh polisi atau dilakukan oleh pihak kejaksaan dan lain sebagainya. Nah, bagaimana caranya seorang advokat itu dapat membela hak-hak kliennya yang berdasarkan kepada apa yang seharusnya dia dapatkan, bukan berdasarkan kepada bahwa dia tidak bersalah, padahal ternyata memang sebenarnya ya bukti-bukti sudah mengarah dan konkret bahwa seorang yang dinyatakan atau diduga seorang terpidana tersebut memang bersalah, seperti itu ya. Oke, kemudian pengembangan profesi hukum itu mencakup ada 4 bidang karya hukum. Jadi yang pertama itu penyelesaian konflik secara formal, bisa dicontohkan seperti peradilan yang melibatkan profesi hakim, advokat, dan jaksa. Kemudian yang kedua, pencegahan konflik atau perancangan hukum yang merancang aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang berkaitan tentang hukum atau prosedur yang berkaitan tentang hukum. Kemudian yang ketiga, penyelesaian konflik secara informal, bisa dikatakan penyelesaian secara mediasi atau negosiasi. Kemudian yang keempat, penerapan hukum di luar konflik. Jadi ada 4 ruang lingkup pengembangan profesi tersebut dalam menjalankan profesinya atau karya hukumnya. Profesi tersebut berperan untuk menyelesaikan konflik secara formal ya. Secara formal artinya berkaitan juga dengan sesuai dengan prosedur bagaimana tahapan penyelesaian perkara, misalkan dari tahap kepolisian, kemudian pengadilan, kemudian kejaksaan sampai dengan pengadilan. Jadi peradilan yang melibatkan di sini profesi seorang hakim, jaksa, ataupun advokat. Kemudian bagaimana pencegahan adanya konflik tersebut. Peran profesi hukum juga sangat penting di situ. Kemudian bagaimana penyelesaian konflik secara informal, bisa dikatakan menyelesaikan secara mediasi terlebih dahulu, musyawarah terlebih dahulu, kemudian negosiasi terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir, yang keempat, penerapan hukum di luar konflik. Nah, kemudian pengembangan profesi hukum ini di negara kita di Indonesia itu meliputi semua fungsionaris utama hukum seperti hakim, jaksa, advokat, notaris, kepolisian, dan jabatan-jabatan profesi penegak hukum yang lainnya. Apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran kode etik, maka mereka harus rela mempertanggungjawabkan akibatnya sesuai dengan tuntutan kode etik. Karena di dalam kode etik sendiri sudah ada bagaimana ketika pengemban profesi tersebut melakukan pelanggaran, ada sanksi-sanksi yang memang harus diterima oleh pengemban profesi tersebut. Nah, biasanya dalam organisasi profesi juga ada dewan kehormatan yang akan mengawasi sekaligus mengoreksi pelanggaran-pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pengemban profesi tersebut. Jadi, setiap profesi ada semacam istilahnya dewan kehormatan yang memang itu sebagai pengawas para pengemban profesi dalam menjalankan profesinya, begitu. Oke, kemudian lanjut.
Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dan perkembangannya. Nilai moral itu merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Nah, berdasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Franz Margins Suseno pada tahun 1975 dalam bukunya beliau, itu ada 5 kriteria nilai moral yang mendasari kepribadian profesional hukum. Nah, nilai moral inilah yang penting dijadikan dasar seorang pengemban profesi. Yang pertama kejujuran, yang kedua otentik atau rasional atau berdasarkan pada fakta, atau berdasarkan keasliannya. Kemudian yang ketiga adalah bertanggung jawab, yang keempat kemandirian moral, dan yang kelima adalah keberanian moral. Nah, profesi hukum ini memang sangat penting sekali untuk untuk bisa mengaplikasikan atau menerapkan kelima kriteria nilai moral ini. Karena dasar inilah yang menjadikan profesi pengemban profesi itu dapat berjalan secara tanggung jawab, dapat berdasarkan secara baik, dan kemudian memiliki integritas yang unggul seperti itu. Nah, kemudian bagaimana ketika ada pelanggaran kode etik? Bagaimana upaya pencegahannya atau penegakannya seperti itu ya? Alternatif yang dapat ditempuh dengan dua cara, dengan memasukkan klausul atau kedudukan pada hukum positif undang-undang di dalam rumusan kode etik profesi. Atau yang kedua, ada legalisasi kode etik profesi melalui pengadilan negeri setempat. Nah, maksud dari klausula pendudukan pada undang-undang di sini adalah setiap undang-undang itu mencantumkan dengan tegas sanksi yang diancamkan kepada pelanggarnya. Nah, dengan demikian menjadi pertimbangan bagi warga tidak ada jalan lain selain taat, tertib seperti itu kan. Jadi jika terjadi pelanggaran berarti warga yang bersangkutan bersedia dikenai sanksi yang cukup memberatkan atau sanksi yang memang harus dilakukan, diterima oleh si pelanggar tersebut. Oke, seperti itu. Jadi harus ada sanksi yang tegas di dalam undang-undang yang mengatur tentang profesi tersebut. Nah, kemudian berkaitan tentang legalisasi kode etik profesi. Di sini kode etik profesi itu adalah semacam perjanjian bersama semua anggota, perjanjian bersama semua anggota di dalam lingkup profesi tersebut. Mereka berjanji untuk memenuhi kode etik yang telah dibuatkan bersama seperti itu. Karena seorang pengemban profesi biasanya sebelum dia sah menduduki jabatan profesi tersebut, memang dia ada beberapa profesi yang dia harus dilantik atau disumpah terlebih dahulu. Nah, artinya dengan adanya dilantik atau disumpah, dia mempunyai suatu hal yang memang menjadi wajib untuk dia laksanakan dan tidak boleh untuk dilanggar seperti itu ya. Kemudian dalam rumusan kode etik dinyatakan bahwa apabila terjadi pelanggaran kewajiban mana yang cukup diselesaikan oleh Dewan Kehormatan dan kewajiban mana yang harus diselesaikan oleh pengadilan. Jadi ada dua tahap upaya penyelesaian ketika terjadi adanya pelanggaran. Legalisasi kode etik profesi ini bahwa memang menjadi hak atau kewenangannya Dewan Kehormatan terlebih dahulu untuk menyelesaikan ketika ada pelanggaran profesi. Kemudian ketika memang sudah tidak dapat terselesaikan oleh Dewan Kehormatan, artinya kemudian naik ke tingkat pengadilan untuk menyelesaikannya secara hukum seperti itu. Nah, kemudian untuk memperoleh legalisasi, ketua profesi yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri setempat agar kode etik tersebut disahkan dengan akta penetapan pengadilan yang berisi perintah penghukuman kepada setiap anggota untuk mematuhi kode etik tersebut. Jadi kekuatan berlaku dan mengikat. Apabila ada yang melanggar kode etik, maka dengan surat perintah pengadilan memaksakan pemulihan tersebut. Jadi ketika memang dalam kode etik profesi ini membutuhkan adanya suatu legalisasi, maka ketua profesi harus mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri setempat agar kode etik tersebut disahkan dengan akta penetapan pengadilan yang berisi perintah penghukuman pada setiap anggotanya. Karena kode etik profesi ini penting sekali untuk dilegalisasi, karena nanti untuk
penerapan sanksi. Ketika sanksi sudah ditetapkan, artinya menjadi menjadi kewajiban nanti untuk dilaksanakan oleh para penegak hukum yang berwenang untuk menyelesaikan perkara tersebut, gitu ya. Karena sudah mempunyai legalisasi, artinya kode etik tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan berlaku secara mutlak, seperti itu. Nah, kemudian sebelum sampai pada hal yang terakhir, jadi kode etik ini merupakan bagian dari hukum positif yang mana memang secara umumnya itu tidak mempunyai sanksi yang keras, karena memang ada kelemahan-kelemahan di beberapa kode etik profesi, sehingga memang membutuhkan adanya aturan secara undang-undang yang memang membakukan adanya sanksi, kemudian legalisasi kode etik profesi tersebut. Nah, agar keberlakuan dari kode etik tersebut dapat berlaku secara mengikat dan secara umum, begitu ya. Baik, kemudian ini saya tambahkan, jadi sering terjadinya perbuatan profesional yang mengabaikan kode etik profesi itu karena yang mungkin pertemuan yang sebelumnya pernah saya sampaikan bahwa faktor-faktor yang dapat menimbulkan seseorang tersebut melanggar profesi itu kan juga ada beberapa faktor, begitu ya. Mungkin juga karena pengaruh konsumerisme, pengaruh gaya hidup, pengaruh lingkungan, pengaruh lemahnya iman, itu juga sangat penting. Kemudian pengaruh sifat kekeluargaan dan pengaruh jabatan, itu mungkin ada tambahan dari saya. Nah, seperti apa misalkan pengaruh jabatan itu? Nah, ketika salah satu ciri ketika kita melihat bahwa secara struktur bahwa ciri jabatan itu adalah bawahan harus menghormati dan taat kepada atasan, begitu ya. Nah, fungsi eksekutif kemudian terpisah dengan fungsi yudikatif. Misalkan seorang hakim memegang dua fungsi, sebagai pegawai negeri sipil dan dia sebagai hakim. Menurut kode etik hakim itu memutus perkara dengan adil tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Perkara yang diperiksa oleh hakim itu di atas yang misalkan berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Nah, kemudian perkara yang diperiksa oleh hakim misalkan itu ternyata berhubungan dengan seorang pejabat yang berada di atasannya, begitu, misalkan berada di atasnya atau atasannya sendiri, misalkan ya, seperti itu. Nah, dalam kasus ini misalkan di satu sisi hakim tersebut cenderung hormat kepada atasannya dan bersedia membela atasan, sebab jika tidak mungkin hakim tersebut akan dipersulit naik pangkat, misalkan seperti itu, atau dimutasikan. Tapi di lain sisi atau di lain pihak, pejabat itu mempunyai pengaruh terhadap bawahan, dan karena itu misalkan mengirim nota kepada hakim agar menyelesaikan perkara tersebut dengan sebaik-baiknya dan berkonotasi pada pembela atasan. Seharusnya hakim berlaku adil dan tidak memihak, namun ternyata memihak atasannya. Nah, dalam hal ini kode etik profesi jelas kemudian diabaikan oleh profesional dan seharusnya menjadi masalah, seperti itu ya. Mungkin ketika adanya suatu faktor yang mempengaruhi kenapa kemudian pengemban profesi tersebut dapat melanggar profesinya tersebut, karena berkaitan tentang pengaruh jabatan itu. Misalkan saya contohkan tadi, seorang hakim, ketika hakim mengemban jabatannya, di satu sisi dia sebagai ASN atau pejabat pegawai negeri sipil, di satu sisi dia itu sebagai bawahan yang mana masih ada atasannya, seperti itu. Nah, ketika ada atasan yang punya masalah, hakim harus membela hak-haknya seorang atasan karena ada garis struktural di dalam lingkup jabatannya, itu yang menyebabkan mungkin kemudian dilema dan kemudian hakim melakukan hal-hal yang melanggar dari kode etik. Misalkan seperti itu, salah satu contohnya. Nah, kalau misalkan faktor yang lain seperti lemahnya iman. Nah, lemahnya iman itu saya rasa ini menjadi pegangan yang sangat penting bagi seorang profesional, karena ketika seseorang sudah taat kepada kepada agamanya, kepada Tuhannya masing-masing, insya Allah semuanya akan terhindar dari perbuatan buruk. Jadi mereka dapat mempertebal iman dan takwanya, kemudian untuk bisa menjalankan profesinya sebaik mungkin, seperti itu. Itu mungkin tambahan dari saya. Baik, ini referensi dari bukunya Bapak Arif Sidarta terkait tentang etika dan kode etik profesi hukum. Terima kasih, mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Nanti dapat teman-teman pelajari juga di beberapa referensi. Mungkin teman-teman bisa membaca buku-buku referensi berkaitan tentang kode etik profesi. Ini sebelum UTS memang materi-materi yang saya sampaikan adalah materi yang masih menjadikan dasar untuk
materi berkaitan tentang kode etik profesi yang akan fokusnya akan kita pelajari setelah UTS, begitu ya. Oke, ini mungkin materi atau pertemuan terakhir kita sebelum UTS. Nah, pertemuan selanjutnya untuk kuis. Untuk kuis mungkin nanti saya akan membuat soal di e-learning, jadi silakan nanti teman-teman pelajari materi yang sudah saya sampaikan sebelum UTS, begitu ya. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, ini video pembelajaran yang saya sampaikan di materi pertemuan kelima ini. Nah, untuk nanti ada tugas dari teman-teman, ini silakan diperhatikan bahwa untuk pengganti perkuliahan yang minggu lalu, karena minggu lalu kan tanggal merah tanggal 2, jadi teman-teman saya minta untuk wajib mengikuti acara yang diselenggarakan oleh Prodi Hukum besok Sabtu, webinar berkaitan juga tentang profesi, yang mana besok kita akan membahas terkait tentang profesi yang dimiliki oleh pejabat kepolisian, baik kepolisian sipil maupun kepolisian militer, seperti itu. Jadi silahkan untuk pengganti pertemuan ke-6, teman-teman mengikuti acara webinar besok Sabtu pukul 9 sampai dengan pukul 12. Akan ada tugas untuk teman-teman, tugasnya itu adalah meresum atau membuat semacam kesimpulan dari pembahasan yang dibahas oleh masing-masing pemateri. Pemateri yang berasal dari kepolisian militer dan pemateri yang berasal dari Polres Sleman. Ya, begitu ya. Jadi mohon teman-teman untuk dapat memperhatikan dan silakan nanti resume tersebut dikirimkan ke email tugas kuliah yang biasanya teman-teman berikan tugas. Saya tunggu untuk tugasnya bisa dikumpulkan pada hari Sabtu itu juga sampai dengan pukul 15.00. Sehingga nanti pukul 15.00 teman-teman segera dapat presensi ke e-learning. Besok akan saya setting untuk presensinya teman-teman di e-learning pukul 15.00 untuk pertemuan ke-6, sehingga besok minggu depan pertemuan ke-7 itu kita tinggal kuis. Begitu, terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.